Kami akan mengajak kalian berkenalan dengan Kampus Ciputra School of Business Makassar. Kampus Ciputra School of Business Makassar menawarkan program studi International Business Management dengan 7 pilihan spesialisasi. Yang pertama ada International Business Management atau yang biasa kita singkat dengan IBM. Nah, di sini mahasiswa akan mempelajari bagaimana suatu perusahaan, brand, target pasar, keuangan, sumber daya manusia, hingga promosi agar dapat berfungsi secara maksimal. Yang kedua, ada Communication Business Management atau biasa disingkat dengan COM, di mana mahasiswa akan mempelajari kemampuan berbisnis dan berkarir dalam bidang media dan komunikasi. Kemudian yang ketiga ada Culinary Business Management atau yang biasa kita singkat dengan CBM. Spesialisasi ini mahasiswa akan diajarkan keahlian dalam hal leadership dan manajemen di bidang bisnis kuliner. Yang keempat, ada Digital Business Management atau yang biasa disingkat dengan DBM. Dalam spesialisasi ini, mahasiswa akan mempelajari bisnis dan teknologi digital yang berkembang saat ini. Yang kelima ada Hotel and Tourism Business Management atau yang biasa kita singkat dengan HTB. Nah, pada spesialisasi ini mahasiswa nantinya akan mempelajari tentang finance, perencanaan, organisasi perusahaan melalui praktek di industri hotel atau tour, dan travel atau event promotion. Yang keenam, ada spesialisasi Fashion Business Management atau biasa disingkat dengan FBM. Dalam spesialisasi ini, mahasiswa akan fokus mengembangkan ide, menciptakan brand fashion sendiri, hingga bekerja dalam industri fashion dan retail. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir ada Real Estate Business Management atau yang biasa kita singkat dengan REB. Nah, pada spesialisasi ini memberikan pembelajaran yang sangat lengkap di bidang industri properti berdasarkan pengalaman Ciputra Group sendiri. Yuk, Tunggu apa lagi? gabung di kampus Ciputra School of Business Makassar dan pilih spesialisasi yang cocok sama kamu. Salam entrepreneur. Diriku sendiri. Halo, selamat sore para peserta webinar. Terima kasih telah menghadiri kegiatan Universitas Ciputra School of Business Makassar, yaitu webinar Self-Knowledge bersama 1%. Perkenalkan, saya Nia yang akan menemani teman-teman semua di awal acara hingga akhir acara nanti. Nah, teman-teman, topik kita pada sore hari ini akan membahas tentang bagaimana sih mengenali diri kita sendiri, bagaimana sih cara menemukan potensi yang ada di diri kita sendiri, atau mungkin kita udah tahu nih potensi kita apa, tapi bingung gimana cara ngembangin potensi kita. Nah, sesuai dengan tema kita, yaitu membahas tentang self-knowledge, atau mengenal diri kita sendiri, teman-teman bisa langsung mendapatkan jawaban dari narasumber kita yang luar biasa. Jadi tetap ikuti acara kita sampai akhir. Oke deh, teman-teman, sebelumnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Dr. Insinyur Tony Antonio, Master Engineering, selaku Chairman Universitas Ciputra School of Business Makassar, yang juga pernah menjabat sebagai rektor di Universitas Ciputra Surabaya pada tahun 2006 hingga 2017. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan kepada Pak Tony. Halo Pak. Halo, terima kasih Ya. Nia. Ya Pak, silahkan Pak. Selamat siang semua teman-teman sekalian, terutama Ibu Natalia Kristi Tewa. Terima kasih sudah bersedia membantu Universitas Ciputra School of Business Makassar ini. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua peserta webinar, kita sangat beruntung hari ini bisa mendengar webinar dengan judul 1%. Nah, kenapa disebut 1%? Nanti silahkan bertanya. Tetapi ini berkisar bagaimana kita mengenali diri kita sendiri, bagaimana kita memahami diri kita sendiri. Singkatnya seperti itu.
Saya yakin bahwa hal ini akan sangat penting bagi kita, baik bagi mahasiswa, calon mahasiswa maupun bagi umum semua gitu kan. Kita juga bersyukur bahwa hari ini Ibu Natalia Kristi Tewal sudah bersedia menjadi narasumber kita. Saya yakin karena beliau adalah mentor dan guru di 1%, pasti banyak cerita yang bisa disampaikan kepada kita. Mari kita sama-sama menyimak webinar ini dan menggali sejauh mana kita bisa mengembangkan diri kita. Sekali lagi, terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk Self 1% Live School ini, terutama Ibu Natalia, supaya segala ilmu yang dibagikan itu boleh bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi mahasiswa dan mahasiswi Universitas Ciputra School of Business Makassar. Terima kasih, selamat mengikuti webinar. Terima kasih atas kehadiran Pak Tony dan sambutan dari Pak Tony Antonio. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kita akan foto bersama secara virtual. Jadi mohon teman-teman untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Nah, kita akan foto dengan gaya seperti ini, salam entrepreneur. Untuk sesi foto akan dipandu bersama Kak Efraim. Silahkan Kak Efraim. Satu. Oke. Siap ya semuanya dulu. 1, 2, 3. Oke. Ya, lagi dong. Bentar ya teman-teman. Oke, next. Next lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, ini ada 8 slide nih. Banyak banget nih. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, next selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, baik. Selanjutnya nih, ayo tunjukkan. Tahan nih teman-teman posenya. Ayo teman-teman. Ayo, bisa. 1, 2, 3. Next lagi nih. Bentar lagi ya. 1, 2, 3. Oke, Kak Nia. Oke deh. Terima kasih teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan kenalan lebih lanjut tentang kampus Ciputra Makassar. Jadi pasti di antara kalian masih ada yang belum tahu nih kampus Ciputra Makassar itu lokasinya di mana sih, atau ada jurusan, ada spesialisasi apa aja sih. Nah, kita akan dijelaskan langsung oleh student counselor dari kampus Ciputra Makassar, yaitu Kak Efraim dan Kak Tiffany. Halo Kak. Halo Kak Musnia. Silahkan Kak. Halo semuanya. Oke, jadi pada kesempatan sore hari ini, perkenalkan saya Tiffany. Saya merupakan salah satu student counselor dari Universitas Ciputra School of Business Makassar. Nah, pada sore hari ini saya akan menjelaskan mengenai kampus Ciputra di Makassar bersama dengan Kak Efraim. Nah, untuk teman-teman mungkin ada yang belum pernah tahu nih kampus Ciputra itu di mana sih, kayak gimana sih bangunannya kayak gitu. Nah, teman-teman bisa lihat seperti yang di layarnya teman-teman. Ini merupakan gedung kampus dari Universitas Ciputra School of Business Makassar. Untuk lokasinya itu, kalau teman-teman yang ada di Kota Makassar sekarang, lokasinya ada di dalam Citraland Losari, dalam reklamasi Center Point of Indonesia, teman-teman. Jadi dalam CPI situ. Kalau teman-teman yang di Makassar mungkin pernah main ke Lego-Lego, nah di dalam CPI, lokasinya kita juga sama teman-teman di dalam CPI, seperti itu. Kemudian next berikutnya. Nah, untuk di Universitas Ciputra Makassar, teman-teman, kita ada buka 7 spesialisasi yang fokus ke manajemen bisnis. Untuk 7 spesialisasinya ada yang pertama International Business Management atau manajemen bisnis. Kemudian yang kedua ada digital business untuk teman-teman yang tertarik dengan dunia IT dan digital. Kemudian yang ketiga ada communication business untuk teman-teman yang tertarik dengan mempelajari ilmu komunikasi, media komunikasi. Kemudian untuk teman-teman yang tertarik belajar kulineri, masak-masak gitu, kita ada spesialisasi kulineri bisnis. Kemudian ada spesialisasi hotel and tourism business untuk teman-teman yang tertarik ke depannya berkarir di bidang perhotelan pariwisata. Kemudian seperti yang kita tahu, Ciputra Group ini nggak cuman kuliah atau sekolah ya teman-teman, tapi ada juga di bidang properti. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk berkarir ke depannya di bidang properti, teman-teman bisa
memilih spesialisasi real estate bisnis seperti itu. Kemudian yang terakhir untuk teman-teman yang tertarik dengan bidang fashion, kedepannya mau berkarir di bidang fashion, itu di Universitas Ciputra Makassar juga ada spesialisasi Fashion Business Management seperti itu teman-teman. Nah, untuk saat ini kampus Ciputra Makassar menyediakan beasiswa nih untuk teman-teman yang tertarik kuliah di kampus Ciputra Makassar. Nah, selain 7 spesialisasinya, teman-teman yang memilih untuk berkuliah di kampus Ciputra Makassar juga akan mempunyai 3 jalur sukses nih teman-teman. Nah, mungkin bisa di next. Jalur suksesnya itu yang pertama ada family business. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sudah punya bisnis keluarga, kemudian setelah lulus kuliah nantinya mau berencana mengembangkan usaha bisnis keluarganya, mungkin bisa memilih jalur pilihan yang family business teman-teman. Kemudian untuk teman-teman yang setelah lulus kuliah nanti berencana untuk membuka usaha sendiri, mau bikin startup, mulai usaha dari nol, dari bawah, nah teman-teman bisa pilih jalur sukses yang startup bisnis. Di jalur sukses startup bisnis ini, nantinya teman-teman akan diajarkan gimana sih caranya untuk memulai usaha dari bawah dan gimana caranya untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang sudah ada sebelumnya seperti itu. Kemudian jalur pilihan terakhir ada profesional karir untuk teman-teman yang setelah kuliah ke depannya mau bekerja sebagai karyawan di perusahaan orang terlebih dahulu, entah itu perusahaan nasional maupun internasional. Seperti itu. Kemudian next berikutnya. Nah, untuk international program ini akan dibantu jelaskan oleh Kak Efraim. Silakan Kak Efraim. Oke, terima kasih Kak Tiffany atas penjelasannya tadi mengenai 3 jalur sukses yang ada di UC Makassar. Oke, baik. Nah, teman-teman, sekarang saya mau menjelaskan tentang international program yang ada di kampus kami. Nah, kita tahu teman-teman sekarang itu kita dilanda pandemi dan sebagainya. Teman-teman ada niat untuk kuliah di luar negeri dan sebagainya itu terhalang semua nih teman-teman. Nah, Universitas Ciputra School of Business Makassar, teman-teman, kita punya berbagai program internasional yang kita tawarkan ke teman-teman nih. Kita punya berbagai rekanan universitas yang ada di berbagai belahan dunia nih, teman-teman. Ada yang di Korea, ada yang di Taiwan, ada yang di Cina, ada yang di Aussie, Malaysia, Singapura, dan ada juga yang di UK dan sebagainya. Ini adalah beberapa program internasional dari rekanan kami juga, teman-teman. Seperti misalnya nih, kalau kalian pengen ke Korea ada Solbridge University nih, ada pengen ke UK ada Coventry University. Baru ada Inha University juga yang di Korea. Kemudian ada juga seperti ini ada IMI dan sebagainya. Oke, bisa di next. Selanjutnya teman-teman, dari program internasional kita punya beberapa juga teman-teman, lebih spesifiknya. Misalnya nih, kita punya namanya Joint Degree Program. Kemudian kita juga punya Student Exchange Program nih. Kemudian ada Summer School Program yang bisa teman-teman ikuti. Nah, biasanya teman-teman, Student Exchange dan Summer School Program ini bisa kalian ikuti ketika libur semester nih biasanya. Aduh, daripada saya liburan lama-lama, saya bisa mengikuti program ini. Jadi banyak banget program internasional yang diberikan oleh universitas menjalin kerjasama dengan universitas rekanan yang diberikan ke mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Ciputra School of Business Makassar. Bisa next. Nah, tadi teman-teman kita sudah dengar nih penjelasan dari saya tentang international program. Nah, kita juga punya program dari dalam negeri nih teman-teman. Misalnya nih, Kak, saya belum tertarik nih untuk mengikuti program internasional itu. Nah, kita juga punya program internasional yang ada di dalam negeri. Teman-teman di sini pasti punya produk dari Apple nih. Nah, ini saya pegang produk Apple. Kalau teman-teman tahu, Apple itu dia punya namanya Apple Developer Academy. Nah, Apple Developer Academy ini hanya ada 3 negara. Hanya ada di 3 negara. Dan salah satunya teman-teman ada di Indonesia. Dan di Indonesia juga dia baru ada di 3 tempat. Nah, salah satunya dia berada di Universitas Ciputra, Surabaya.
Nah, bagi teman-teman yang berkuliah atau menjadi mahasiswa di Universitas Ciputra Makassar, School of Business, kalian bisa banget nih join Apple Developer Academy ini. Di Apple Developer Academy ini, kalian itu bakal dilatih bagaimana sih cara untuk menjadi developer handal dalam membuat aplikasi-aplikasinya Apple. Seperti apa, Kak? iOS dan sebagainya. Nah, biasanya di Apple Developer Academy ini terakhir nih anak-anak yang mempunyai bisnis baru startup. Jadi seperti itu. Berikut adalah videonya. I'm going to be honest with you. I came to the Apple Developer Academy at UC with one goal. I want to be a world-class developer. Pretty straightforward, right? But it was only after joining that I understood what it means to be a real world-class developer. It's so much more. Let's say each one of these origamis represent an idea. We want young people like us to have better financial responsibility. Our app helps millennials understand how to read community reports and make good decisions about the local Indonesian stock market. We love Japan, and we would love to be able to write kanji. So we made this one app using machine learning to help people learn math faster. Unlike my mom, I don't know how to pick the best fruit, so we created an app to choose fruit based on ripeness using artificial intelligence. Anyone can use this app, even those with sight impairment. And we have many more ideas. Here, world-class developers are defined by their abilities to learn new skills and to solve real problems. So it's all about how you apply yourself and impact your community. Come and join Apple Developer Academy at UC. We'll take you on an exciting learning journey to craft your own career. Nah, itu adalah info teman-teman dari Apple Developer Academy. Nah, bagi teman-teman yang mungkin pengen mencari tahu nih informasi kampus dan sebagainya, beasiswa yang tersedia, kalian bisa menghubungi saya dan Tiffany di 0877 588 5859, itu adalah nomornya Kak Tiffany, dan ada saya di 0851 5549 8872. Nah, kalian juga bisa langsung pantengin Instagram kami di UC Makassar. Sekian dari saya, sampai jumpa. Silakan Kak Nia. Oke deh, terima kasih Kak Efraim dan Kak Tiffany. Dengar-dengar kampusnya deket banget sama pantai juga ya Kak? Iya, betul banget Kak Musnia. Wah, jadi kalian kuliah rasanya kayak liburan karena bisa lihat sunset setiap hari. Betul. Nah, buat teman-teman yang ingin tanya lebih lanjut, silahkan save kontak atau screenshot gambar yang ada di share screen kalian, dan kalian boleh tanyakan langsung. Oke deh, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Oh iya teman-teman, hadir juga bersama kita Bapak dan Ibu dosen dari Universitas Ciputra School of Business Makassar. Nah, mari kita lihat profil di tayangan video berikut ini. Nah, teman-teman, itu tadi profil dari tenaga pendidik di kampus Ciputra Makassar. Sesuai dengan topik kita kali ini, webinar sore hari ini sudah hadir narasumber kita yaitu Kak
Natalia Kristi Tewa, sarjana psikologi yang juga merupakan spesialis teacher dari 1% dan juga mentor di 1%. Halo Kak Natalia. Halo Nia, sore. Halo Kak, gimana nih kabarnya Kak? Puji Tuhan baik. Oke. Kak, boleh nggak dijelasin sedikit spesialis teacher itu maksudnya gimana sih Kak, biar teman-teman pada tahu? Oke, jadi buat teman-teman, kalau spesialis teacher itu yang ada di 1% ini, dia lebih kepada ya seperti ini, jadi sebagai speaker, bisa juga sebagai mentor. Nah, jadi dia yang sering memberikan webinar-webinar gitu dari pihak 1% seperti itu. Oh, oke. Nah, teman-teman, itu tadi kenalan singkat dengan Kak Natalia. Kita akan mendengar lebih lengkap sebenarnya self-knowledge itu bagaimana sih dan bagaimana kita mengembangkan atau membangun potensi yang ada di dalam diri kita. Tapi sebelumnya saya ingin menginformasikan sedikit untuk 10 pertanyaan terbaik akan mendapatkan webinar online gratis untuk 5 pemenang untuk 5 pertanyaan terbaik dan 5 kelas online gratis untuk 5 orang lainnya dari 1%. Dan untuk link absensi sudah di-share di link di kolom chat untuk teman-teman yang ingin absen, dan 100 absensi pertama akan mendapatkan tes psikologi gratis dan worksheet dari 1%. Nah, tanpa berlama-lama lagi, silahkan Kak Natalia. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang kepada petinggi-petinggi kampus Universitas Ciputra Makassar, khususnya kepada Pak Tony dan jajaran para dosen, beserta panitia dan para peserta yang hadir pada sore hari ini, yang sudah hadir untuk webinar pada sore hari ini. Ya, seperti yang sudah dijelaskan, saya akan membahas soal self-knowledge, bagaimana kita bisa memahami atau mengerti terhadap diri sendiri. Oke, boleh di next. Ya. Next ya. Oke, saya lanjut ya. Kata orang-orang, tak kenal maka tak sayang. Jadi untuk itu saya perkenalkan diri lagi. Nama saya Natalia Kristi Tewal. Saya sebagai lulusan dari S1 Psikologi Atmajaya dan mengambil konsentrasi konseling keluarga di Jakarta. Nah, untuk aktivitas saya sehari-hari, saya sebagai pengajar dan juga aktivis kesehatan mental dan khususnya sebagai teacher spesialis dan mentor di pendidikan ini, dan sedang mengembangkan counseling center juga. Dan juga saya aktif di podcast YouTube, Instagram dan juga Spotify sambil sebut. Next. Next ya. Suaranya apa bisa dengar? Kak Natalia mungkin agak putus-putus, ada pengaruh dari headsetnya, Kak. Ini bisa? Coba lagi, Kak. Halo? Oke, baik, Kak. Lebih jelas? Iya, udah lumayan. Oke. Ya. Saya lanjut ya, udah lumayan ya? Iya, Kak, lancar. Ya, jadi seperti pembahasan yang akan saya bahas pada sore hari ini tentang self-knowledge. Mungkin kita lebih sering gitu mempertanyakan terhadap diri kita sendiri, siapa sih sebenarnya saya ini, siapa sih sebenarnya gue ini gitu. Sebenarnya personality gue ini seperti apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi kekurangan gue ini. Nah, seperti itu. Nah, dari sisi itu, apakah kita sudah aware terhadap siapa diri kita yang sebenarnya? Boleh next? Nah, oke. Sebelum lanjut, saya akan kasih giveaway buat teman-teman dengan syaratnya
Pertama, perhatikan setiap materi hari ini. Untuk disclaimer, hadiah yang saya kasih ini di luar dari tanggung jawab 1% dan juga dan juga dari pihak Ciputra, jadi secara pribadi. Tapi kalian harus memperhatikan dan catat bagian-bagian yang terpenting dan bermanfaat buat teman-teman. Dan juga refleksikan dalam kehidupan dan juga bisa, ini yang penting, dengan buat story IG tentang insight atau hal-hal yang bisa kamu dapatkan dari webinar kali ini, dan juga mention di IG saya, nanti saya akan pilih dari DM, dan yang paling menarik akan ada hadiah spesial berupa voucher yang akan saya kirimkan langsung di DM. Oke, lanjut. Next. Oke, sebelum kita mulai ke topik utamanya, coba dong kalian kirim dalam kolom chat, tulis 3 kelebihan dan 3 kekurangan kamu masing-masing. Boleh dari sekarang. Nah, untuk di dunia pekerjaan, biasanya HRD atau bagian human development yang akan interview, akan wawancara kalian, biasanya ada nih pertanyaan ini. Kelebihan-kelebihan, coba kalian sebutkan 3 kelebihan, 3 kekurangan. Nah, seringkali kita lebih cenderung untuk lebih mudah untuk mengatakan atau membicarakan soal kekurangan kita, ya, kelemahannya. Oh, saya malas gini. Tapi jarang sekali untuk berbicara soal kelebihan kita masih bingung nih, sebenarnya apa gitu. Nah, bisa ditulis, yang jago gambar, imajinatif, kreatif, lalu ada yang mudian, emosional, suka menunda gitu ya. Ada kelebihan public speaking, pandai matematika, bertanggung jawab. Oke, banyak ya. Boleh next. Oke. Kenapa sih kita perlu mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya ini? Nah, coba next selanjutnya. Ya, kita samakan ya satu persepsi dulu untuk pembahasan dari hari ini. Nah, dalam term psikologi yang berkaitan dengan self itu terdapat 3 yang saya temukan, yaitu self-awareness, self-knowledge, dan juga self-concept. Nah, self-awareness ini berkaitan dengan bagaimana kita aware atau sadar terhadap diri kita ini. Kelebihan kita apa, kekurangan kita apa yang kita sukai, kita menyadari hal itu. Lalu self-knowledge, bagaimana kita bisa mengetahui dan kita memahami diri kita sendiri terhadap akan kesadaran itu. Ya, dari self-awareness turun menjadi self-knowledge. Kita sudah sadar, kita punya kelebihan kekurangan itu, kita tahu diri kita. Lalu self-concept. Self-concept itu sendiri adalah belief atau kepercayaan yang mengenai diri kita sendiri. Self-concept. Konsep diri ya. Menurut salah satu pakar, Carl Rogers mengatakan bahwa terdiri dari 3. Self-image, self-esteem, dan juga ideal self. Nah, self-image itu sendiri bagaimana kita melihat keseluruhannya dari diri kita itu sendiri. Bagaimana sifat bentuknya kita. Nah, self-esteem berkaitan bagaimana kita mengvaluekan, kita menilai diri kita. Lalu selanjutnya adalah ideal self. Ideal self ini berkaitan dengan harapan-harapan yang ada pada diri kita. Nah, versi ideal kita tuh seperti apa sih? Oh, saya orangnya cantik kok, saya pintar, ideal self-nya gitu. Saya orang pintar, saya nggak malas, saya rajin. Nah, tapi the real self-nya, nah ini ya, yang menjadi garis besar, masalah yang sering muncul ketika ada persepsi gap antara real self, keadaan kita yang sesungguhnya, dan ideal self, harapan-harapan kita terhadap diri kita sendiri. Contohnya, aku orangnya mau untuk menjadi orang yang rajin, tapi sebenarnya nyatanya real self-nya, diri yang sebenarnya, ya, itu dia
pemalas, malas untuk berkembang, kalau hari biasa tidur-tiduran, nah itu seperti itu. Tapi ideal self-nya yang diharapkan harusnya saya produktif nih, saya walaupun libur tetap harus bangun pagi atau olahraga, nah seperti itu. Next. Oke, ini dia. Kita bahas soal self knowledge-nya ya. Dari satu jurnal yang ditulis pada tahun 2019 oleh Ziegler Hill dan kawan-kawan, mereka menyatakan bahwa self knowledge is not learned from any textbook. Jadi tidak dipelajari dari buku-buku lainnya or media sosial dan lain. But essentially from introspection and interaction. Jadi introspection itu seperti kita merefleksikan diri kita sendiri, introspeksi diri, dan terhadap interaksi. Nah, selanjutnya, interaksi itu berkaitan dengan lingkungan sekitar ya, bagaimana kita merespon, bagaimana kita berperilaku, nah seperti itu. Nah, notes about self-knowledge. Nah, ini yang harus kita pahami tentang pengetahuan diri kita sendiri. Pertama, self-knowledge is lifelong experience. Nah, di mana kita akan menemukan banyak hal baru yang bisa kita temukan dalam diri kita sendiri. Banyak hal-hal baru. Nah, kedua, tergantung pada lingkungan, pengalaman, dan stimulus yang kita hadapi. Sepanjang kita hidup, sepanjang kita bernafas, disitulah pengalaman-pengalaman baru akan muncul, akan hadir dalam kehidupan kita. Dan juga pengetahuan dan pengalaman kita akan terus berkembang setiap harinya seiring berjalannya waktu. Selanjutnya, oke, secara garis besar self-knowledge ini itu adalah bagaimana kita bisa memahami dan sadar terhadap siapa sih diri kita ini, baik kelemahan kita, kelebihan kita, dan juga apa yang kita butuhkan. Mungkin kalau berbicara soal apa yang kita butuhkan, kayak needs kita untuk lagi jelek nih moodnya, untuk naikin mood kita sebenarnya apa sih? Seperti itu. Ya, itu untuk pemahaman. Nah, selanjutnya. Oke. Tadi kita udah tahu apa self-knowledge dan apa sih manfaatnya atau benefitnya ketika kita bisa paham atau mengenali diri kita sendiri. Coba. Nah, ini adalah manfaat mengenali diri sendiri. Pertama, kita bisa mengetahui personality kita sendiri. Apakah aku ini introvert atau extrovert? Orang introvert biasanya kalau dia bisa memahami diri dia sendiri, ketika dalam keadaan lelah, dia pasti paham. Oh iya, kalau lagi capek, aku lagi gak enak badan nih, gak enak moodnya. Nah, kalau orang introvert biasanya aku butuh me time nih. Aku butuh enjoy dengan diri sendiri. Ya, melakukan apa yang merupakan enjoy bagi dirinya. Dan kebalikan dengan orang extrovert, kepribadian extrovert, lagi nggak enak badan, lagi nggak enak nih moodnya, lagi capek, butuh recharge energinya seperti apa. Nah, orang-orang yang mungkin yang memahami dirinya ekstrovert, kayaknya kita butuh ini deh, butuh teman-teman deh untuk nongkrong deh. Diajak telepon, yuk nongkrong yuk ke sana sini. Nah, itu ketika kita bisa memahami diri sendiri, kita bisa tahu bagaimana cara menghandle ketika dalam lelah, ketika dalam ada permasalahan. Nah, selanjutnya kita bisa memahami apa yang kita suka dan kita tidak suka. Nah, hal ini berkaitan dengan needs-nya kita, kebutuhan kita. Kalau lagi bete, enaknya apa ya? Kita keluar jalan-jalan, lihat hijau-hijau, atau diam di rumah, menenangkan diri di kamar. Nah, kita tahu apa yang kita suka dan nggak suka. Aku suka martabak nih, tapi martabaknya apa? Martabak telur sama martabak manis. Nah, jadi kita tahu tentang diri kita sendiri. Sukanya apa? Tidak konteksnya ada berkaitan dengan diri kita, tapi makanan, hobi, nah itu kita bisa pertimbangkan. Lalu selanjutnya, mengetahui kekuatan diri yang bisa dikeluarkan saat menghadapi masalah. Nah ini seperti yang udah tadi dibilang, manfaat mengenali diri sendiri, kita bisa tahu nih bagaimana cara bertahan ketika ada masalah yang datang.
ketika kita tahu nih, oke, lagi ada masalah, moodnya lagi tidak baik, ini berkaitan sama poin selanjutnya ya, dari decision making. Jadi untuk membuat keputusan daripada salah, ya udah, sepertinya aku butuh tenang dulu nih, butuh istirahat dulu, tidur dulu deh, baru nanti ketika segar, ketika otak fresh, baru bisa mengambil jalan lain gitu, ataupun memutuskan sesuatu hal itu. Nah, seperti itu menghadapi masalah. Lalu selanjutnya meningkatkan hubungan interpersonal, intra dan inter ya. Bagaimana kita bisa memahami diri sendiri, kita juga bisa memahami bagaimana dengan berhadapan dengan orang lain. Dan terakhir adalah mudah untuk menerima diri sendiri. Pastinya ketika kita paham, oke, kelemahan saya ini, saya bukan orang yang cepat untuk merespon sesuatu, so saya harus belajar gitu ke depannya untuk lebih sigap. Nah, ketika kita tahu nih diri kita sendiri, kita bisa lebih mengenal diri sendiri. Oke, next. Oke, dan satu poin penting yang menurut saya sering dialami dan saya juga pernah mengalami gitu. Pernah mengalami di tahap saya tidak mengenal siapa diri saya. Kenapa saya seperti ini ketika merespon orang lain. Nah, self-knowledge akan membuat kita, pengetahuan akan diri kita, akan membuat kita tidak mudah iri terhadap pencapaian orang lain. Sekarang kita berkembang dengan banyaknya sosial media. Ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram, ada juga apalagi tuh yang baru TikTok. Nah, banyak orang atau teman-teman yang posting hal-hal baik, semuanya terlihat indah, keren. Nah, dengan hal itu akhirnya kadang kita merasa kok gue nggak bisa kayak dia ya? Kok dia padahal kerja banyak kerjaan, tapi kok dia bisa liburan juga? Nah, hal-hal tersebut akhirnya membuat kita nanti saya nggak bisa nih merespon dia seperti ini gitu. Kadang ada yang merespon baik, ada yang merespon justru kebalikannya, malah negatif. Kok dia sombong ya begini-gini, dia pamer terus. Nah, ya namanya media sosial kadang kita tidak tahu, kita tidak bisa mengontrol mereka yang menggunakan media sosial. So, dengan kita mengetahui diri kita, berarti kelemahan saya ketika saya mengkonsumsi media sosial, ya, ketika saya mengkonsumsi media sosial, saya akan cepat merasa mungkin tertekan karena melihat postingan-postingan. So, untuk kita mengetahui diri kita karena hal tersebut menambahkan atau membuat dampak negatif, kita bisa mengurangi penggunaan media sosial seperti itu. Jadi strategi-strategi ya. Oke, nanti di grup ya, nanti di share ya. Lalu nextnya, ya. Lalu apa yang terjadi ketika kita tidak mengenal diri sendiri? Nah, ini satu hal yang perlu juga diketahui. Apa yang terjadi sih? Padahal mungkin kalau orang lain bilang, sebenarnya biasa aja tuh kalau kita tidak mengenal diri kita, ya biasa aja. Ya namanya diri kita pasti yang tahu kita gitu. Nah, tapi kita tanpa kita sadari, ada hal-hal tertentu yang kita sendiri tidak memahami. Kenapa sih kita setiap ada permasalahan ini, gampang banget meledak marahnya. Setiap ada orang yang memperlakukan hal tersebut, sering sekali responnya tidak baik, negatif, gitu. Nah, sering terjadi ketika tidak mengenal diri sendiri. Nah, pertama, hati kita akan gampang atau mudah bergejolak. Hal ini berkaitan dengan emosi. Emosi kita, merespon orang lain senang, kita nggak senang. Nah, harusnya ada apa sih sebenarnya hal itu yang akhirnya kita bisa nggak senang? Kita harus tahu nih, paham diri kita sendiri. Sebenarnya kita punya pain, punya masa lalu nggak sih yang berkaitan dengan hal tersebut, akhirnya lihat orang lain senang, kita tidak senang. Emosi tidak stabil. Ya, ketika kita tidak paham diri sendiri. Nah, selanjutnya lebih rentan saat diperhadapkan dengan masalah. Tadi kalau kita tahu diri kita, harusnya kita bisa tough ya. Kita bisa tahu, kalau lagi berantem sama pacar, kita udah emosi, daripada salah mengambil keputusan langsung, udah putus gitu.
Ntar akhirnya menyesal, lebih baik bilang, oke, dalam kondisi ini aku lagi marah, aku lagi gak enak hati, oh boleh ya kita tenang dulu sebentar, nanti saya ambil keputusan besok, istirahat dulu gitu, supaya tidak mengambil keputusan yang salah. Nah, kita udah tahu nih, diri kita akan benar-benar down ketika ada masalah, lalu dari masalah itu kalau kita langsung blak itu akan tidak baik juga kan. Nah itu kita bisa lebih rentan ya. Lalu selanjutnya kesulitan menjalin relasi dengan orang lain. Nah ini kalau kita nggak paham terhadap diri kita, kebutuhan kita, kadangkala kita akan merespon orang lain tidak sesuai dengan apa yang orang lain harapkan. Contohnya, kita sebenarnya orang yang tegas nih, tapi ketika kita merespon orang lain, nah orang lain mungkin ada yang tersinggung, ada yang tidak suka, gitu. Mungkin dari kita sendiri, ini bercanda nih, ini hanya gurauan, tapi kita tidak tahu kan orang lain itu akan ada relasi yang kurang baik jadinya, karena kita tidak mengenal diri kita sendiri. Lalu selanjutnya kesulitan untuk belajar dan berkembang. Nah, ini berkaitan dengan tema kita juga ya, bagaimana berbicara soal potensi. Nah, di sini ketika kita tidak mengetahui kelebihan kita, kekurangan kita, apa yang kita sukai, apa yang tidak kita sukai. Nah, di sini kita kalau kita tidak tahu ya, tidak mengenal diri sendiri, kita kesulitan untuk belajar atau berkembang. Kesulitan untuk mencapai step yang baru gitu, step yang baru. Nah, lalu selanjutnya tidak mengetahui tujuan hidup yang kita inginkan. Ya karena kita nggak tahu, ya udah hidup aja, mengalir aja ya. Tapi kita nggak tahu nih, sebenarnya nanti kita mau jadi apa, tujuan kita hidup ini untuk apa. Pasti kadang ada bilang, saya mau jadi orang kaya, saya mau ini. Itu baik. Nah, harus ketika kita mau jadi orang kaya, kita harus apa nih? Harus belajar kah? Kalau sekarang mungkin ya ada yang dari SMA ke mau kuliah, dari kuliah nanti mau kerja. Nah, step-stepnya apa? Nah, kalau kita udah tahu diri sendiri, nah kita pasti akan mudah gitu untuk berhadapan dari setiap level-level kehidupan kita. Seperti itu. Next. Nah, oke. Nah, Kak Natali, jadi kita benar-benar harus mengenal diri kita sendiri sedini mungkin ya Kak, agar bisa bersaing di kemudian hari dan gak hilang arah dan jadi diri sendiri. Tapi Kak ada pertanyaan nih, misalnya bagaimana cara yang paling mudah untuk mengenal potensi diri kita? Oke, cara yang paling mudah untuk mengenali atau potensi kita ya. Iya Kak. Oke, baik. Ya, ketika kita bisa memahami dan mengetahui kelebihan kekurangan kita, kita orangnya seperti apa nih gitu. Nah, kita bisa melakukan hal-hal untuk lebih mengenal diri kita lagi. Pertama, nih, kita merefleksikan diri kita. Balik lagi seperti yang saya sudah sebutkan, kita cari tahu apa yang menjadi hal yang saya tidak sukai. Nah, itu berkaitan di poin nomor 3 juga ya. Dan saya sukai. Dan apa yang saya inginkan, yang tidak saya inginkan. Nah, berkaitan dengan kepribadian, sebenarnya saya orangnya seperti apa sih? Nah, sekarang di internet ya, udah banyak alat-alat tes. Nah, nanti kalian juga akan dapat ya beberapa alat-alat tes yang berkaitan dengan merefleksikan kepribadian kita, menggambarkan kepribadian kita. Nah, boleh aja kita bisa tes dari hal tersebut ya, dari Google. Nah, hal tersebut bisa kita pakai, kita gunakan untuk merefleksikan diri kita. Ya, apa yang sebenarnya menjadi kepribadian saya ini? Apakah saya seorang introvert? Apakah saya orang extrovert? Saya orang melankolis? Kan ada ya melankolis, plekmatis kah, koleris kah? Nah, sebenarnya orang-orang seperti itu seperti apa sih? Nah, kita bisa merefleksikan diri kita sendiri.
Dan selanjutnya apa yang kita sukai dan gak suka ini berkaitan juga dengan bagaimana kita merespon orang, bagaimana kita senang terhadap orang lain, bagaimana apa aja yang kita sukai, kayak contoh makanan ini nih yang bikin mood saya baik, yang bikin mood saya naik, makan coklat, makan martabak, saya suka deh kalau misalkan makan itu. Apalagi kalau misalkan makannya bareng teman-teman, nah itu kan kita bisa memahami hal tersebut. Lalu selanjutnya, value dan prinsip yang kita anut. Berbicara soal value, kita bisa memahami dengan cara gini, value yang saya ambil ini, yang saya hidupi di dalam diri saya ini, pertama adalah value yang berkaitan dengan spiritual dan pendidikan. Nah, contoh kasus di misalnya dalam diri saya ya. Kalau value banyak, ada yang bagaimana kita berelasi dengan orang lain, saya harus begini, saya harus begitu. Dalam pekerjaan value saya harus selesaikan tugas baru pulang. Nah, itu value dan prinsip ya. Saya harus menyelesaikan saat itu baru saya pulang. Nah, itu dalam pekerjaan. Kalau dalam tugas, misalkan contohnya ketika dapat tugas, ketika dikasih dosen tugas atau dikasih guru tugas, saya langsung kerjakan hal itu, baru supaya besok nanti tenang. Prinsipnya seperti contoh prinsip ya. Seperti apa value dan prinsip. Misalnya value berkaitan dengan spiritual, saya nggak boleh meninggal. Kalau dalam spiritualitas, saya tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu. Saya harus hadir walaupun sekarang dalam online, saya harus tetap beribadah walaupun dalam online gitu. Setiap hari minggunya kalau buat Kristiani. Lalu saya harus rutin beribadah dan sembahyang ke pura atau biara. Nah, itu value dan prinsip. Selanjutnya, Oke. Itu tadi cara mengenal potensi diri kita ya, Kak. Ya. Selanjutnya kalau misalnya kita udah tahu nih potensi kita apa, gimana cara ngembangin, cara ngasah potensi yang udah kita miliki? Oke, cara mengembangi dan dari potensi yang kita yang kita miliki itu, kita bisa kalau praktis, latihan ya. Misalkan latihan dalam sehari-harinya kita seperti apa, misalkan dalam hal potensi kita adalah seorang penulis contohnya ya. Kita dalam berkaitan dengan potensi ya, saya suka menjadi seorang penulis dan saya suka menulis. Nah, setiap hari satu kata bisa dikembangkan. Lalu hal lainnya, saya suka bermain musik, saya suka main piano, tapi saya belum bisa nih. Nah, tapi potensi ada. Ya udah kita latihan terus-menerus ya. Intinya latihan terus ya, Kak. Ya, untuk potensi ya. Gitu. Oke deh, kita masuk ke sesi Q&A bersama peserta. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh taruh pertanyaannya di kolom chat atau boleh dengan raise hand. Oke. Sekedar mengingatkan, untuk 10 pertanyaan menarik akan mendapatkan 5 kelas online gratis dan 5 webinar gratis dari 1% langsung. Jadi kita jawab pertanyaan dari siapa dulu nih? Dari yang paling atas dulu kali ya, Kak? Ya. Mana nih? Bentar. Ada Khairul Ihsan ya? Ya. Iya, Kak, dari Khairul Ihsan. Izin bertanya, Kak. Ya, bagaimana cara menentukan passion, Kak? Tadi udah dijelasin juga sih, Kak. Cuman mungkin bisa ditambahkan kembali. Jadi Ihsan ini suka bingung, terlalu banyak yang disukai. Apakah ada tools bantuan untuk mengenali diri? Bagaimana cara menyikapi lingkungan yang memaksa seperti orang tua yang ingin kita A, mungkin kita nyuruhnya B, atau bagaimana, Kak? Oke. Dan bagaimana tidak baperan? Jadi pertanyaan ada lumayan banyak ini. Banyak ya. Dari pertama dulu kali ya, bagaimana cara menentukan passion. Nah, banyak orang mungkin belum terlalu
terlalu memahami passion dan sebenarnya hanya sekedar hobi ya. Nah, orang-orang yang ya hal-hal yang bisa kita pahami gitu untuk passion itu bagaimana kita bisa menjalaninya walaupun dalam keadaan capek banget, kita enjoy, itu passion. Ya, yang mungkin refleksi dari saya pribadi ya. Berarti jadi, bagaimana biar enjoy ya Kak? Itu dia enjoy walaupun saya capek. Contohnya seperti ini, saya suka mengajar, ya, suka mengajar, tapi saya untuk mengajar, saya kurang passion. Saya sebagai pengajar ya, saat ini sebagai pengajar SD, tapi saya untuk mengajar SD agak kurang dan dibandingkan seperti ini, saya menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan psikologi. Nah, hal tersebut saya lebih enjoy nih, walaupun saya capek, saya lelah, dan ini saya enak gitu untuk membuat PPT, untuk buat presentasi, saya enjoy, semangat. Walaupun saya lelah gitu dalam keadaan fisik. Itu mungkin bedanya ya, passion dan hanya sekedar suka atau hobi, seperti itu. Lalu apakah ada tools bantu mengenali diri? Tadi ya, tools yang untuk bantu mengenali diri, kita bisa refleksi terhadap diri kita, mengetahui apa yang kita sukai dan tidak suka, dan juga kita bisa cari tahu nih bisa menjalankan berbagai macam hobi yang kita lakukan gitu. Apakah dari hobi itu kita bisa refleksi nih, oh aku sukanya lebih ke basket daripada tadi ke main volley. Nah, seperti itu. Lalu cari hal-hal yang membuat diri kita bahagia. Apa? Kita tahu tujuan hidup kita, cari tahu tujuan hidup kita. Nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan kita mau jadi apa ya? Cita-cita dan juga skala prioritas. Apakah keluarga yang paling utama atau pekerjaan yang paling utama? Nah, seperti itu. Dan jujur dan terima diri sendiri juga. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ada dari Reni Dwi Anggraini. Nah, Kak, bagaimana cara menanggapi jika kita sudah mengenali diri sendiri? Misalnya kita ekstrovert atau introvert, tetapi dari kitanya tidak bisa menerima hal itu. Lah, ini gimana maksudnya? Terutama untuk kaum introvert yang seringkali merasa kecil atau lebih merasa tidak diterima, tapi kerap kali menyalahkan diri sendiri. Nah itu Kak, kenapa sih kok aku orangnya kayak gini? Oke, ya. Ini ya, mungkin satu hal yang perlu diketahui bagi introvert dan ekstrovert yang ada pada seseorang, itu berkaitan dengan bagaimana dia merecharge energi. Bagaimana dia bisa mendapatkan energi baru ketika dalam keadaan yang sesulit apapun. Nah, itu introvert. Jadi, kalau misalkan hal ini dari kaum introvert seringkali merasa sedih, kecil, atau lebih merasa lemah. Sebenarnya banyak potensi positif yang ada pada introvert. Contohnya, orang introvert, dia cenderung lebih detail. Cenderung lebih, memang sih mungkin dari ada perfeksionisnya juga orang introvert. Ya, jadi dari perfeksionisnya itu kita bisa ambil sisi positifnya. Kalau perfeksionis berarti hal-hal yang kita ingin lakukan baik dong. Kita yang bisa lakukan ada nilai plusnya. Nah itu contohnya. Dan kenapa sih lebih sering tidak menerima dan kerap kali menyalahkan diri sendiri. Nah kita harus refleksikan apa sih yang sebenarnya permasalahan sehingga kita bisa menyalahkan diri kita. Nah, kadangkala kita jatuhnya kayak overthinking ya. Ketika kita memikirkan hal-hal tersebut menjadi negatif, kita meresponnya negatif juga, akhirnya kita menyalahkan diri kita, kok begini ya, kok begitu ya, seperti itu. Jadi balik lagi kita menyalahkan diri sendiri, padahal belum tentu hal tersebut adalah kesalahan dari diri kita, hanya salah merespon, seperti itu. Oh, oke. Ada lagi nih Kak yang menarik menurut saya. Sore Kak izin bertanya, kalau kita tahu personality diri sendiri kita itu orangnya yang mageran, suka recharge energi, bahkan hasilnya bahkan berlebihan. Nah, apakah itu sudah benar kita dalam mengenali, maksudnya
apakah itu benar kita yang suka berlebihan dalam nge-charge energi? Ini pertanyaan dari Desi Chandra. Oke, berlebihan dalam recharge energi. Mungkin konteksnya misalkan orang introvert, cara merecharge-nya dia suka enjoy sendiri, kayak gitu ya. Suka menikmati. Sampai yang lain dilalaikan gitu, Kak. Ya, oke, paham. Ya, jadi hal tersebut balik lagi sih dari kita. Ketika kita misalkan hanya mengikuti ini recharge kita, contohnya dalam satu hari, dalam 7 hari dalam satu minggu, kita melakukan me time, ya, itu contoh untuk introvert. Lalu bagaimana kita bisa produktif di hal lain kalau kita hanya me time? Itu bisa kita lakukan skala prioritasnya seperti apa. Nah, untuk merecharge energi, mungkin kalau saya pribadi gitu, Senin sampai Jumat saya bisa bekerja. Sabtu kalau ada yang kosong, misalkan tidak ada persiapan ke gereja atau latihan dan bagaimanapun, saya mengambil waktu untuk recharge energinya di hari Sabtu. Tentunya pekerjaan di rumah selesai, kalau misalkan saya butuh ke kafe, saya butuh recharge energi di satu kafe yang sepi, ya udah, jadi seluruh kerjaan di rumah saya selesaikan, baru saya keluar. Nah, seperti itu. Jadi tidak melulu recharge ya, Kak? Ya, larut terdalam dalam charging energi recharge-nya itu. Nah, gitu. Jadi jangan semuanya gitu. Oke. Ada lagi nih, Kak, pertanyaan dari William Christopher. Gimana cara mengatasi atau mencegah overthinking dalam kehidupan sehari-hari, apalagi masih dalam pandemi COVID, Kak? Gimana tips and trick? Apalagi sekarang ada pandemi babak kedua nih, Kak. Oke, overthinking. Setiap orang pasti pernah melakukan, dan saya pun sering melakukannya. Nah, hal-hal yang mungkin sepengalaman saya yang bisa saya lakukan dari overthinking, kita balik lagi. Sebenarnya kita detail ya, bikin kita pecah-pecahkan lah apa yang menjadi pikiran saya saat ini, hal-hal apa yang saya sedang pikirkan, dan sebenarnya kenapa saya berpikiran itu berlebihan. Nah, itu overthinking kan. Nah, kita bisa mengurangi hal itu, kita bisa memprioritaskan hal-hal yang bisa kita pikirin lama-lama dan tidak. Kalau misalkan kadang ya untuk orang mungkin kalian paham kayak orang melankolis, pragmatis, yang orang melankolis kayak dia nggak enak gitu, orangnya nggak enakan. Kadang ketika dia misalnya ngomong sesuatu ke orang lain, padahal belum tentu orang lain kayak tersindir atau sakit hati, kadang dia kepikiran, salah ngomong tadi, gimana ya ini. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya belum tentu terjadi, kita bisa pisahin. Oke, kita kurangin. Kan nggak semua orang akan merespon secara negatif. Kalaupun dia respon secara negatif, ya udah, itu hak dia, terserah dia, kita nggak perlu memikirkan. Kita bisa memilah-milah lah hal-hal yang sebenarnya bisa kita pikirkan lebih, atau hal-hal yang tidak harus dipikirkan ya secara mendalam lagi. Gitu. Intinya balik ke prioritas ya, Kak? Ya, sama respon dari kitanya juga. Yes. Ada lagi nih pertanyaan, tapi menyangkut orang lain. Gimana sih cara ngebantu temen buat paham sama dirinya sendiri? Aku tuh punya temen yang banyak masalah, tapi dia susah sekali memahami dirinya sendiri. Dan gimana cara bantuinnya, Kak? Jadi dia mau bantuin temennya yang susah memahami dirinya sendiri. Pertanyaannya dari Novi Trisoliha. Oke. Untuk memahami diri sendiri itu dalam konteks apa dulu ya? Misalkan kalau tanya dulu dalam konteks apa gitu. Memahami diri sendiri kan general, luas. Memahami dalam arti apa, bagaimana kita mengolah emosi, atau bagaimana kita merespon dengan orang lain, kita berhadapan dengan orang lain. Nah, untuk memahami diri sendiri, mungkin kita bisa menjadi pertama ya jadi temannya dia, jadi punya dia. Nah, tanya lagi itu, kita sambil bareng-bareng gitu bisa mengelaborasikan apa yang disukainya, apa yang gak disukai gitu. Nah, kita bisa tanya sebenarnya kamu tuh seperti apa sih kalau dalam kondisi tertentu, dalam kondisi lelah, kamu sukanya apa? Kalau misalkan dalam kondisi
mood kamu tidak baik, yang kamu enjoy itu apa untuk lakukan, dan tidak suka apa. Untuk orang-orang tertentu kan kadang tidak suka bergaul dengan apa sih kalau bilang toxic people ya, nggak mau bergaul dengan itu. Ya udah, kita ambil keputusan, oke, karena udah tahu kelompok atau dia orangnya seperti itu, berarti saya harus mengurangi intensitas bergaul dengan dia. Tapi bukan nggak temenan ya, mengurangi intensitas, kita menjaga jarak mungkin lebih tepatnya. Jadi kalau misalkan membawa dampak buruk terhadap diri kita, nah kita juga bisa mengambil space lah, mengambil jarak ya, pasti gitu dari kehidupan mereka yang membuat kita negatif. Itu ya hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memahami diri kita. Gitu. Oh, oke. Berarti terkait toxic people ini, kalau kita berada di lingkungan yang benar-benar sangat judgmental kayak gitu, kita kurangi intensitas berteman dengan mereka ya, Kak? Ya, bukan kurangi, ya maksudnya lebih berjarak lah, berjarak dalam arti bukan benar-benar menjauh dari mereka, tapi dengan hal-hal perilaku negatifnya lah yang kita bisa hindari. Oke, itu cukup menjawab untuk pertanyaan dari Meshika Filia. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu Kak, mengapa seseorang sulit untuk mengenal dirinya sendiri dan sulit menerima kelebihan ataupun kekurangan yang ada dalam dirinya sendiri? Boleh ulang lagi? Dari Pute, nah dia ini sulit untuk mengenal dirinya sendiri. Mengapa seseorang sulit mengenal dirinya sendiri dan sulit menerima kelebihan dan kekurangan yang ada dalam dirinya? Intinya kenapa sampai bisa orang sulit mengenal diri sendiri, Kak? Oke. Sepertinya tadi sudah dijelaskan ya, Kak. Kita lihat konteksnya lagi ya. Hal apa yang bikin dia akhirnya sulit menerima diri dianya sendiri, kelebihan kekurangannya. Padahal kalau dibilang kelebihan jatuhnya positif kan, jatuhnya baik. Ya. Hal apa yang sebenarnya yang membuat dia kesulitan gitu menerima diri dia sendiri. Nah, dia perlu merefleksikan. Memang untuk proses refleksi diri itu nggak langsung sehari, langsung dapet insight nih. Oke, sebenarnya aku begini-begini. Nggak. Nah, untuk proses refleksi diri itu sendiri, panjang prosesnya. Panjang dalam arti nggak harus 1 hari langsung dapat, nggak 1 jam dapat gitu. Selama kita hidup, selama kita menghidupi diri kita sendiri gitu ya, disitulah waktu kita untuk terus merefleksikan gitu. Kenapa sih kita nggak suka? Kenapa sih kita suka tidak merespon dengan baik dengan kelebihan kita, kekurangan kita gitu. Nah, jadi kita kayak harusnya lebih reflektif lah jatuhnya, lebih refleksi terhadap diri kita sendiri. Kenapa kita cari tahu dulu nih titik kenapa kita tidak menyukai kelebihan atau kekurangan kita itu sendiri. Gitu. Oke, ada pertanyaan dari Leonie Jaslyn. Ini lumayan panjang sih, Kak. Sepertinya 2 paragraf. Yang intinya mungkin lebih ke bagaimana membentuk pola pikir dan proses perencanaan yang baik, yang bukan hanya berfokus pada hasil, tetapi prosesnya. Dan apakah ini berhubungan dengan kurangnya pengetahuan diri terhadap self-knowledge itu sendiri? Oke, bagaimana kita? Pertanyaan dari Leonie, Kak, yang... Leonie ya? Yes. Bagaimana? Ya, guys. Boleh diulang lagi? Maaf ya, aku orangnya visual, jadi harus melihat. Nah, ini juga nih harus dipahami. Sebenarnya saya mengerti, tapi karena tipenya visual, jadi harus melihat. Nah, ini agak menjadi kendala. Nah, itu bagian dari self-knowledge juga ya, yang teman-teman harus bisa aware. Gak apa-apa, dicoba diulang lagi aja. Atau mungkin dari Leonie boleh langsung. Boleh. Dia udah raise hand. Boleh, silahkan. Sore, Kak. Sore, Leonie.
Nah, gini Kak, jadi aku ingin tanya Kak, saya tuh kan sering lihat realita gitu Kak, banyak tuh tokoh-tokoh terkenal seperti Thomas Alva Edison atau mungkin Albert Einstein itu yang dulunya itu mungkin semasa sekolahnya itu biasa-biasa aja Kak. Bahkan Albert ini kan pernah mengidap autisme dan banyak juga realita yang saya lihat teman-teman saya mungkin yang ya mungkin biasa-biasa saja, tetapi ketika dia itu menjadi orang-orang yang hebat atau orang-orang yang sukses, Kak. Dan ada juga beberapa yang mungkin semasa sekolahnya itu meraih prestasi yang bagus, sering ikut lomba, dan lain sebagainya, Kak. Tetapi mungkin, mohon maaf, pekerjaannya mungkin biasa-biasa saja, atau bahkan ada yang pengangguran. Sampai saya sendiri tuh bertanya, Kak, kayak gini, bahwa sebenarnya penentu dan pengaruh kuat terhadap kesuksesan seseorang itu apa saja yang diperlukan. Karena sebagian orang juga kan berpikir, Kak, bahwa nilai yang tinggi itu bukan penjamin kesuksesan seseorang. Tetapi realitanya ketika kita terjun langsung di lapangan atau di dunia kerja, nilai dan personal aset kita itu sendiri menjadi penjamin ketika kita ingin terjun di dunia kerja itu sendiri. Dan kebanyakan nih mindset orang-orang nih, terutama orang-orang Indonesia mungkin berpikir kayak mengukur kesuksesan itu standarnya itu dari nilai yang tinggi, mungkin seperti itu Kak. Dan pertanyaannya Kak, padahal kan proses itu mungkin jauh lebih penting daripada hasilnya Kak. Pertanyaannya, bagaimana strategi atau pola pikir yang harusnya ditanamkan bagi para milenial agar berfokus pada proses yang mereka jalankan, bukan hanya berfokus pada hasil yang mereka dapatkan, dan apakah hal tersebut berhubungan dengan kurangnya pengetahuan terhadap self-knowledge itu sendiri, Kak? Terima kasih. Oke, baik. Ya, sebelumnya mohon maaf teman-teman karena di luar hujan dan agak bising sepertinya. Ya, Oke, untuk menjawab pertanyaan Leoni, sebenarnya ya inilah kita hidup di di negara di mana mereka yang melihat nilai dari hasil pendidikan yang tinggi adalah mereka yang akan sukses ke depannya gitu. Padahal nyatanya atau faktanya banyak di luar sana yang berhasil, ada yang lulus SD doang, tapi bisa mencapai punya bisnis yang lain, punya usaha banyak. Nah, di sini yang perlu dipahami, kalau misalkan pencapaian setiap orang tuh berbeda-beda, ya, pencapaian orang yang beda-beda, dan tujuan hidup setiap orang juga beda-beda. Nah, oleh sebab itu, dari pencapaian ini ya udah kita melakukan hal yang paling baik, yang terbaik. Lakukan segala sesuatu ketika kita diberi kesempatan untuk belajar, ya udah belajar dengan baik. Ketika kita bisa dapat kesempatan untuk contohnya mencoba hal baru yang di luar dari zona nyaman kita. Nah, kalau kita mau melakukan yang terbaik. Nah, jangan menyamakan kesuksesan kita dan orang lain itu secara jangan membandingkan ya dan menyamakan taraf kesuksesan yang ada pada masyarakat ini. Nah, orang-orang yang kalau standar masyarakat kan orang yang sukses berarti banyak duit. Orang yang sukses yang berhasil berarti dia yang hidupnya lebih daripada berkecukupan. Nah, jangan menyamakan hal itu. Standar kesuksesan setiap orang, standar pencapaian setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kita ketika kita ada kesempatan untuk belajar, ya belajarlah yang baik gitu. Ketika kita ada kesempatan untuk bekerja dalam hal di luar dari keahlian kita, ketika kita mau, kita enjoy, lakukan itu yang terbaik gitu. Lakukan hal tersebut. Nah, apalagi kalau misalkan kayak passion kita nih, kita udah ada passion, terus di passion kita itu gaji kita udah cakep, udah bagus. Jadi kita makin enjoy, ya lakukan juga yang terbaik gitu. Jadi jangan ikut standar masyarakat itu, ya. Walaupun ada, tapi jangan juga karena kesuksesan nggak ditentukan dari nilai juga. Jadi nggak mau belajar, nggak mau mengerjakan PR. Nah, itu juga jangan. Tetap melakukan hal yang terbaik, bukan berarti karena pendidikan
ya bukan karena saya saat ini bilang pendidikan bukan pencapaian, tapi kita juga harus melakukan yang terbaik gitu. Selagi kita masih bersekolah, lakukan tugas-tugas sekolah dengan baik. Nah, itu kan kita jadi belajar untuk disiplin diri kita. Nah, untuk kesuksesan yang selanjutnya. Itu. Oke. Gimana, Leoni, udah terjawab? Iya, makasih jawabannya, Kak. Oke deh. Next kita ke pertanyaan dari Syahidah, Kak. Nah, Syahidah ini udah tahu potensi dirinya apa, Kak. Cuman dia takut dikritik oleh orang lain. Mungkin karena lebih ke takut show off aja. Terus karena takut dikritik oleh orang lain, karena potensiku akan membuat banyak sekali perubahan dalam diri aku. Nah, itu gimana cara ngatasinnya, Kak? Oke. Takut dijudge berarti ya? Ya. To be honest, ini yang pernah aku alami. Nah, jadi ya misalnya bisa mengetahui, bisa paham gitu terhadap apa yang siapa tadi penanyanya? Syahidah ya. Ketika kita udah bersyukur nih, kita udah tahu potensi kita, tahu kelemahan kelebihan kita, tahu passion kita akan stuck. Misalnya kita merasa stuck ketika kita takut pas kalau kita maju dikritik sama orang lain gitu. Nah, iya, benar. Satu hal yang bisa saya ambil gitu dari kita sendiri, kita ubah coba pemikiran kita. Ubahnya apa? Ya udah, kalau misalkan kita stuck, kita diam, apakah kita akan berkembang? Apakah kita pasti enggak dong, pasti ya udah kita begitu-begitu aja. Apakah orang lain dirugikan atau diuntungkan? Enggak kan? Nah, jadi begini, ketika kita tahu passion kita enjoy dengan diri kita seperti itu, ya udah lakukan aja, lakukan apa yang kita sukai itu, apa yang kita tahu dari potensi kita. Nah, jadi nggak usah memikirkan apa yang akan direspon oleh orang lain. Misalkan 1-2 orang yang merespon negatif ya, yang merespon negatif, ya itu balik lagi ke diri mereka, nggak akan ada plus-plusnya juga. Mereka nggak akan dirugikan, kalau kita berhasil nih ya, mereka nggak akan dirugikan, nggak akan diuntungkan mungkin, ya balik lagi dari merespon mereka. Jadi kita punya passion, punya pendapat pribadi gitu contohnya, atau kita punya kelebihan-kelebihan yang kita ingin tunjukkan, yang kita ingin lakukan, tapi takut gitu, kendala takut di gap ini nih, karena takut dijudge atau dibilang orang lain segala macam, ya jangan memikirkan hal itulah. Ketika kita udah tahu potensi kita cukup baik di tempat itu, cukup baik di hal itu, ya udah kita lakukan. Jangan karena lingkungan akhirnya kita tidak berkembang. Itu sih. Oke. Ada lagi Kak nih, banyak banget sih pertanyaannya. Dari Yeni Novitasari, Kak izin bertanya, proses mengenali diri sendiri adalah proses seumur hidup dan memiliki tujuan hidup adalah kunci. Namun, bagaimana kita bisa berproses sedangkan ada tekanan yang harus dilakukan? Misalnya sebagai contoh, saya sedang berusaha mengenal diri sendiri, mulai mengerti bahwa suka menulis dan mengembangkannya. Namun, proses menulis bukan hal yang sebentar belajarnya, sedangkan keadaan hidup harus melakukan yang lain, misalnya harus bekerja, terus-menerus untuk kebutuhan keluarga, di luar dari kegiatan menulis itu. Gimana, Kak? Oke, ya bisa paham dengan kondisinya juga ya, dimana dia harus membagi waktu ya jatuhnya antara bekerja dan menjalani hobi atau menjalani passionnya. Nah, seperti yang aku udah jelaskan tadi, misalnya sharing tadi juga, mungkin kita bekerja dalam 7 hari, kita bekerja dari Senin sampai Jumat. Ya, Senin sampai Jumat kita sudah habiskan waktu untuk pekerjaan, untuk kebutuhan kita gitu secara ekonomi ya. Senin sampai Jumat itu udah bekerja. Nah, kita bisa mengambil waktu kayak contohnya di libur nasional, di libur, atau enggak kita kan bekerja dari paling jam 8 sampai jam 4 atau jam 8 sampai jam 7 atau 9 sampai jam 4 sore ya. Nah, kita bisa mengambil dari
setelah jam kantor ataupun ya di hari libur atau di weekend, di Sabtu atau Minggu. Nah, kita bisa melakukan hobi-hobi kita, melakukan passion kita di Sabtu atau Minggu itu. Jadi jangan terpaku sama ya semua orang butuh dan semua orang ada prioritas lain. Nah, satu orang punya beberapa prioritas dalam kehidupannya, tapi bukan berarti dengan prioritas itu kita nggak kita tidak menikmati kehidupan kita sendiri, ngerti ya? Jadi kita harus ada waktu juga, karena kalau kita forsir itu terus akan burn out. Mungkin buat selanjutnya adalah beberapa pembahasan di 1% tentang burnout gitu. Nah, kalau misalnya kita udah burnout, udah stres, malah kita nggak melakukan hal-hal yang harus kita lakukan secara optimal kan, karena capek, karena nggak bisa karena capek juga, karena nggak bisa bikin nggak produktif. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa menyempatkan waktu, mengambil waktu dari hobi kita itu sendiri, atau setelah pulang kerja, mandi, istirahat, makan, masuk kamar, bisa nulis, kan hobi nulis, nah seperti itu. Atau enggak kalau misalkan lagi dapat, baru semalam ada yang share, kalau misalkan dia hobi nulis, kadang lihat awan aja, langsung tuh minta pulpen, langsung bikin puisi atau bikin apa, nah itu kita bisa menggunakan hal-hal yang ada di sekitar kita gitu. Kayak ada HP kan, ada notes, kita bisa tulis itu, baru kita tuangkan. Gitu. Oke, next ada lagi nih Kak pertanyaan. Dari MSK Nurul Huda, bagaimana caranya bangkit dari ketidakpercayaan diri akibat telah melalui banyak kegagalan dalam mengejar cita-cita, dan bagaimana menghilangkan rasa traumanya, Kak? Oke, bangkit dari berbagai macam nggak percaya diri ya. Ini sih ya, kalau misalkan dari aku pribadi, nggak ada orang yang perfect ya. Satu kunci yang misalnya dari saya pribadi ini ya, tidak ada orang yang perfect, nggak ada orang yang sempurna. Ketika kita harus gagal, itu adalah kalau saya bisa kasih tahu, itu adalah warna-warni lah dalam kehidupan kita ya. Itu adalah pelangi lah dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita bisa mungkin izinkan Tuhan untuk berproses kegagalan ya, untuk menghadapi kegagalan, di situ kesempatan kita untuk belajar. Belajar apa? Belajar matematika enggak. Ketika kita gagal, contohnya ya dalam konteks pendidikan lah ya, dalam konteks pendidikan kita belajar matematika nggak tahu ini besoknya udah ujian, tapi malamnya nggak belajar sama sekali, ya udahlah terserah, pasrah, akhirnya dapat nilai jelek. Nah, proses belajar yang kita lalui apa? Nah, kalau kita nggak belajar pada mau ujiannya besok ya, berarti kita akan dapat nilai jelek. Itu konsekuensinya kita tahu gitu ya. Jadi tetap aja untuk menghadapi yang namanya jatuhnya kan itu kehidupan, hal yang nggak bisa kita kontrol. Besok kita mau sukses atau enggak sebenarnya bisa kita tentukan dari sekarang nih. Kalau kita rajin belajar ya dalam konteks kehidupan, kalau kita rajin kayak kita open minded, nah di situ kita bisa mengalami proses pembelajaran. Kegagalan itu adalah proses kita belajar. Kegagalan itu adalah proses kita merefleksikan diri. Nah, itu yang bisa saya pahami seperti itu. Oke, Kak. Pertanyaan 2 terakhir nih, Kak. Saya sering sekali merasa over energi hingga insom, dan sangat low energy hingga sangat tertekan. Alhamdulillah sudah didiagnosa bipolar dan rutin ke psikiater dan minum obat. Nah, karena bipolar ini, saya bertahun-tahun mengalami kebimbangan menganalisis kepribadian saya, karena bisa terlalu high atau terlalu low. Menurut Kakak, apakah gangguan mental dapat mempengaruhi kepribadian personal hingga sangat berbeda dari yang normal? Lalu bagaimana menghadapinya? Bagaimana agar
saya benar-benar tahu saya seperti apa, walaupun di tes MBTI itu INFP, tapi masih tidak yakin. NFP. Dari Atiyah Nurhanifah, Kak. Oke. Sebelumnya saya bisa mengapresiasi ya buat Atiyah yang sudah memberanikan diri ke pakar psikiatri, karena tidak semua orang mau terbuka akan hal itu. Punya kelemahan, kadang ada yang malah menutup diri kan. Punya kelemahan malah malu nih, nggak mau ini. Nah, sangat mengapresiasi. Nah, untuk dari hal Atiyah sendiri, mungkin ya dari hasil diagnosa yang dikeluarkan oleh psikiatri, nah kita jangan terpaku oleh hal tersebut gitu. Jangan stuck juga ketika kita udah mendapatkan informasi gitu. Kalau misal bipolar itu kan itu adalah gangguan jatuhnya gangguan emosional, di mana kalau lagi kambuh ya teman-teman juga perlu bisa mengetahui kalau saya lagi kambuh itu bisa high atau low. Nah, high-nya itu bisa senangnya tuh senang banget. Nah, low-nya itu bisa tiba-tiba dari high, tiba-tiba low-nya itu langsung kayak otomatis langsung kayak sedih, benar-benar sedih. Tapi jangan mendiagnosa diri sendiri ya. Balik lagi, tidak boleh mendiagnosa diri sendiri. Sebaiknya seperti yang dilakukan Tia ya, bisa ke pakarnya. Nah, untuk hal yang dia tanyakan, sebenarnya ketika kita udah memahami nih hal-hal tertentu yang membuat kita membuat emosi kita sedikit terganggu, yaitu di mana kita bisa mengkontrol dengan cara apa? Kita bisa kalau misalkan saya ya bisa catat nih hal-hal apa sih yang sebenarnya menjadi trigger atau stimulus ketika kita merespon hal tersebut akhirnya langsung down. Ketika merespon hal tersebut mungkin langsung gak bersemangat. Nah, kita bisa menulis hal tersebut. Lalu kita bisa cari sumber dari respon tersebut, respon negatif itu tersebut sebenarnya apa. Nah, makin mendetail lagi bisa cari gitu ya. Bisa cari ini apa sih yang menjadi alasan saya merespon seperti itu. Nah, dengan menulis, dengan merefleksikan diri, nah kita bisa ya walaupun itu berproses ya, nggak langsung dapat, berproses kita bisa menemukan apa yang menjadi titik kelemahan, titik respon kita negatif atau positif ketika merespon sesuatu gitu. Iya, Nia. Pokoknya semangat. Oke deh Kak, pertanyaan terakhir mungkin dari Esther Torar. Shalom Kak, selamat sore. Saya ingin bertanya, apa arti kesuksesan menurut Kakak? Hal apa saja yang mendorong Kakak untuk menggapai kesuksesan? Alasannya apa Kak? Dan tolong dijawab. Oke, ini pendapat saya ya, pendapat saya pribadi ya. Kesuksesan menurut saya pribadi menggapai apa yang saya inginkan, bukan orang lain inginkan, ya. Menggapai apa yang bisa saya cita-citakan dan bukan orang lain cita-citakan. Satu konteks yang perlu saya pahamin gitu, balik lagi yang tadi, saya review lagi yang tadi, setiap orang punya pencapaian, punya goals yang berbeda-beda, punya harapan yang berbeda-beda. So, jangan berpusat, jangan patok ya, jangan mengikuti standar apa yang masyarakat keluarkan. Masyarakat keluarkan adalah kesuksesan menurut mereka punya duit, punya mungkin sudah berhasil sukses gitu ya, punya bisnis di mana-mana. Nah itu mungkin ya secara umum kan yang kita tahu gitu, punya bisnis di mana-mana, bisa jalan-jalan dengan duit yang banyak mungkin. Nah, tapi balik lagi kesuksesan bagi saya pribadi yang perlu diterapkan juga mungkin buat teman-teman, jangan menyamakan standar diri kita dengan orang lain. Ya. Jangan menyamakan standar kesuksesan kita dengan orang lain. Misalkan standar kesuksesan saya bisa menyelesaikan sekolah
sampai S2 psikolog. Nah, orang lain punya standar yang sendiri dong. Standar kesuksesan saya punya 10 bisnis. Standar kesuksesan saya mungkin saya memiliki satu biro konseling gitu. Saya memiliki salah satu bisnis yang lain. Nah, itu beda ya. Nah, itu pencapaian setiap orang beda-beda, dan yang perlu kita ketahui ya bagaimana kita proses menjalani hal tersebut. Kalau prosesnya panjang, prosesnya beda-beda, waktu prosesnya juga berbeda-beda, nikmatin aja. Tetap lakukan yang terbaik. Oke, intinya melakukan yang terbaik ya Kak. Nah teman-teman, mungkin masih banyak pertanyaan yang belum kita jawab, yang dijawab sama Kak Nat, cuman mungkin beberapa pemaparannya sudah menjawab dari pertanyaan kalian. Mohon maaf untuk yang belum terjawab. Kemungkinan kita akan mengadakan webinar seperti ini lagi. Jika kalian setuju, boleh raise hand. Webinar terkait self-knowledge atau self-awareness untuk yang lumayan baik ya, Kak? Ya. Mohon maaf, Ripka, untuk gimana nih? Mungkin PPT aku share di chat aja ya. Iya, teman-teman, untuk yang belum dijawab pertanyaan, mohon maaf sekali lagi, nanti pemateri akan share materinya ke teman-teman melalui email. Maka dari itu jangan lupa untuk mengisi link absensi, dan kita akan membagikan sertifikat, dan 100 pendaftar pertama akan mendapatkan tes psikologi gratis dan worksheet dari 1%. Nah, selanjutnya nih Kak, kita akan mengumumkan 10 pertanyaan terbaik, 5 dari Kak Nat, 5 dari saya. Silahkan Kak Nat. Oke, untuk pertanyaan terbaik ya. Tadi 5 dari pihak panitia ya? Iya Kak. Oke, 5 aku pilih dari sini ya. Boleh Kak. Ya, ada yang pertama dari ada Yeni Novitasari. Oke, Yeni Novitasari. Ya, untuk teman-teman yang disebut namanya, boleh tulis email dan nama lengkap di kolom chat ya. Yeni Novitasari. Baru kedua adalah dia berbicara soal tujuan hidup tadi. Yes. Apa ya? Bentar ya. Lalu kedua Atiyah Nur. Atiyah Nur ya, Nurhan Dayani atau apa? Iya Kak, benar-benar Atiyah. Lalu selanjutnya boleh Ginanda Yung. Siapa Kak? Inanda. Oke, 2 lagi Kak. Dan juga ini Esther Torar. Selanjutnya Meshika. Oke, udah 5 ya Kak? Meshika Filia. Oke. 5 selanjutnya dari kami tim panitia ada Briliam Christopher, Desi Chandra, terus ada Leoni, kemudian Pute. Nah, teman-teman yang 10 terpilih boleh info ke WA aja ya, teman-teman. Untuk 10 orang pertama, info ke WA yang tertera di kolom chat terkait nama lengkap dan email. Oke deh. Oke, cukup sekian dari webinar dari 1% bersama Universitas Ciputra School of Business. Saya pribadi mengucapkan terima kasih atas
atensi yang luar biasa dari teman-teman peserta, dari Bapak Ibu, dan terima kasih juga kepada narasumber kita yang luar biasa, Kak Natalia. Oke deh, terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita bisa 1% lebih mengenal diri sendiri. Terima kasih, jangan lupa bahagia, salam entrepreneur. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semua, semangat. Sampai jumpa. Terima kasih Kakak. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Kita ikutin giveaway-nya ya. Giveaway. Halo. Terima kasih Ibu Natalia. Ya, makasih Pak. 2005. Terima kasih Pak Tony. Pak Tony, terima kasih untuk kesempatannya dan para dosen. Ciputra. 15 tahun kemudian, amanah itu sudah saya jalankan. Universitas Ciputra di Surabaya sekarang menjadi perguruan tinggi dengan ranking ke-55 di Indonesia, 8 besar di Jawa Timur. Memperoleh akreditasi A dan menjadi acuan untuk pembelajaran entrepreneurship bukan hanya di Indonesia tapi juga di beberapa negara. Kita melihat juga alumni-alumni dari Universitas Ciputra sudah berkiprah dengan sangat baik menjadi entrepreneur dan manajer yang andal. Sekarang pada tahun 2020 saya akan memulai lagi kesempatan kedua untuk membangun sebuah perguruan tinggi di Makassar bernama CSB, Ciputra School of Business. Dengan harapan bahwa kita bisa membawa seluruh pengalaman selama 15 tahun, membawa seluruh jaringan yang dibangun selama 15 tahun untuk membentuk sebuah perguruan tinggi yang terbaik di Indonesia Timur, baik dalam manajemen maupun dalam entrepreneurship. To be the best business school in Makassar, in Sulawesi, and in Indonesia. Kita berharap bahwa bersama-sama kita bisa menjadikan CSB ini sebuah perguruan tinggi yang layak kita banggakan. Terima kasih, saya tunggu di CSB, Ciputra School of Business. Salam entrepreneur. Halo, perkenalkan nama saya Dr. Elia Ardian. Saya Ketua Program Studi S1 Manajemen School of Business Makassar. Saya ingin memperkenalkan beberapa unggulan dari program studi kami. Salah satunya adalah kami memiliki 7 spesialisasi, di mana mahasiswa bisa memilih salah satu. Spesialisasi apa saja? 1. Yang kedua, culinary business management. Yang ketiga adalah fashion business management. Yang keempat, digital business. Yang kelima, yang keenam, tourism business management, dan terakhir adalah real estate business management. Selain spesialisasi, kami juga memberikan kepada mahasiswa boleh apakah yang pertama akan membangun usaha venture, yang kedua adalah family business, yang ketiga adalah corporate entrepreneurship. Mahasiswa dari ketiganya. Di dalam struktur kurikulum kami ada beberapa bagian penting yang kami ingin memberikan kemampuan kepada mahasiswa. Semester 1 sampai semester 4, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan manajemen, keterampilan di bidang manajemen. Apakah manajemen pemasaran, apakah manajemen keuangan, apakah manajemen sumber daya manusia, dan apakah manajemen manusia. Lalu di semester 5 dan 6 kita menggunakan kampus Merdeka di mana teman-teman akan berkuliah di Universitas Ciputra Surabaya. Di semester 5 dan 6 teman-teman bisa memilih salah satu dari ke-7 spesialisasi dan salah satu dari ke-3 orientasi entrepreneurship. Selanjutnya semester ke-7 dan semester ke-8 teman-teman akan diminta untuk magang di industri masing-masing. Di mana teman-teman ketika memilih misalnya international business management, teman-teman akan dimagangkan di atau kulineri juga di industrinya. Lah harapannya adalah bahwa teman-teman ketika memiliki kemampuan dari semester 1 sampai semester ke-8, teman-teman bisa menggapai kesuksesan demi kesuksesan di masa yang akan datang. Salam sukses teman-teman, salam entrepreneur.